Hari ini saudara-saudari yang terkasih, gereja kita merayakan Hari Raya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita akan mencoba merenungkan bagaimana misteri kesatuan di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mencintai Allah melalui Putra dijiwai oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Filipus meminta Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka, Yesus menjawab demikian, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Ini saudara-saudari tertulis dalam teks Yohanes 14 ayat 7. Sementara itu dalam teks Injil Sinoptik dalam Matius 11 ayat 27, Yesus berkata juga kepada para pendengarnya, "Tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Di sini diungkapkan adanya pengenalan yang begitu mendalam di antara Bapa dan Yesus, Sang Putra. Pengenalan itu bahkan menyangkut jati diri yang ada dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang mengenal Yesus pasti juga mengenal Bapa. Dan orang-orang yang telah melihat Yesus telah melihat Bapa. Kehadiran Yesus adalah kehadiran Allah Bapa itu sendiri. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan Yesus dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, itulah kehadiran nyata Allah Bapa yang juga ada dalam dirinya. Segala yang dikatakan oleh Yesus tentang Allah, sebenarnya itulah keterangan yang paling asli, saudara-saudari yang terkasih, dan sangat memadai untuk mengenal Allah. Perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Yesus, itulah juga kehendak Allah sendiri. Hari ini dalam perikop Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18, penginjil Yohanes menuliskan sebuah kesaksian yang utama dari Yesus tentang dirinya dan alasan kehadirannya di antara umat manusia. Yesus adalah Anak Tunggal yang dikaruniakan oleh Allah untuk membawa setiap orang yang percaya kepada Allah sampai pada hidup yang kekal. Kehendak Allah bukan untuk menghakimi manusia, bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Penyelamatan itu dihadirkan dalam diri Yesus, Sang Putra sendiri. Kita lihat saudara-saudari yang terkasih, kesanggupan Yesus menyatakan kehendak Allah secara sempurna, itulah tanda adanya sebuah kesatuan yang sedemikian erat, kesatuan yang tidak terpisahkan. Sudah sejak semula memang, yakni sejak perjanjian lama, kehendak Allah sudah coba disampaikan oleh nabi-nabi dan para pemimpin yang diutus oleh Allah sendiri ke tengah-tengah umatnya. Musa misalnya, saudara-saudari. Dalam teks kitab Keluaran, kita bersama tahu bahwa Musa menyampaikan kehendak Allah dalam bentuk 10 perintah Allah
yang tertulis dalam 2 Loh Batu. Walaupun sudah ada perintah-perintah Allah, tetapi Musa tetap memohon agar Allah berjalan di tengah-tengah umat, agar umat bertobat dan memperoleh keselamatan dalam bentuk pengampunan. Musa tetaplah utusan Allah dan tidak ada identifikasi antara dirinya dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kesatuan Allah Bapa dan Allah Putra adalah kesatuan sempurna yang oleh Yohanes sendiri disebut ada dalam kesatuan kehendak untuk mencintai umat manusia. Cinta yang sejak semula adalah motif penciptaan manusia dihadirkan secara nyata oleh Yesus Sang Putra dan terus-menerus dicurahkan oleh Roh Kudus. Cinta Allah itu tidak pernah berakhir. Sejak menjadi putra-putri Allah dalam pembaptisan hingga sampai kembali kepada Allah, kita semua berjalan memenuhi kehendak Allah. Kehendak yang telah disampaikan oleh Yesus lewat kesaksian kitab suci, tradisi-tradisi kekristenan, dan juga ajaran para rasul. Pemandu dan penolong utama kita dalam perjalanan kita adalah Roh Allah sendiri, Roh Kudus yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada bersama kita. Kasih yang ada dalam diri semua orang yang menandai dirinya dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.